Pendidikan melahirkan harapan dan harapan melahirkan generasi muda yang unggul dan cemerlang. Halo generasi muda, perkenalkan namaku Naila Dwi Aprilia atau yang kerap dipanggil Naila. Aku lahir di kota dengan sebutan Kota Delta atau Kota Udang. Lahir di tahun 2007 hingga 17 tahun saat ini membawaku pada sebuah baru, salah satunya yaitu terpilih menjadi perwakilan dari SMA Negeri 1 Wanayu dalam ajang SMA Award 2024 dengan kategori Duta Pelajar Putri. Tujuanku untuk mengikuti Duta SMA Award 2024 yaitu ingin menambah relasi, wawasan, dan menjadi pionir bagi generasi muda terutama di Provinsi Jawa Timur. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan adalah sebuah kutipan dari Sultan Syahrir yang dimana membawaku pada sebuah keputusan di antaranya banyak pilihan. Salah satunya adalah pilihan menjalani sekolah bukan hanya mencari ilmu di dalam kelas, melainkan pengalaman di luar kelas. Banyak teman saya yang mengatakan bahwa saya merupakan seorang pribadi yang berjiwa social butterfly. Dan saya pribadi juga menyukai hal-hal yang baru, apalagi yang berkaitan dengan dunia entertainment. Karena kepribadian dan kegemaran saya pada hal tersebut membuat saya terus mengeksplor dan mengimprove diri, baik di beberapa organisasi seperti halnya PMR. PMR memiliki tugas yaitu mengurus dan menjaga UKS, serta memberikan pertolongan pertama kepada siswa dan warga sekolah. Tidak hanya itu, saya juga aktif di organisasi PPS atau pelajar penggerak sekolah yang mendedikasikan diri sebagai siswa yang berprestasi dan teladan, sehingga dijadikan role model di sekolah. Selain itu, saya juga menorehkan berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Saya berkesempatan menjadi finalis pada ajang Duta Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur yang diadakan oleh Maki Jatim pada tahun 2023. Bukan hanya itu, di waktu yang berdekatan, saya juga mengikuti salah satu ajang yang diadakan oleh pihak sekolah dan saya berhasil menyandang gelar runner-up 1 sebagai SMA Negeri 1 Wanayu. Kemudian, saya juga aktif mengikuti beberapa kompetisi. Tahun 2021, saat saya masih duduk di bangku SMP, saya bersyukur karena berhasil menjadi winner Putri Muslimah Jawa Timur. Dan itu merupakan ajang pertama yang saya ikuti. Di tahun 2022, saya juga berhasil memenangkan ajang pemilihan Mr. Miss Ambassador yang diadakan oleh MMA Groups dengan menyandang gelar sebagai Miss Ambassador 2022. Tidak hanya itu, saya juga mengikuti beberapa perlombaan seperti tahsin, tahfidz juz 30, lomba esai yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, dan juara 1 lomba menyanyi Marsubanul Waton. Tak berhenti di situ, di awal tahun 2024, saya mengikuti pemilihan Duta Nawasena, dan saya berhasil menyandang gelar baru sebagai Duta Edukasi Nawasena 2024, yang dimana organisasi tersebut lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan edukasi sosial dan bersinergi langsung dengan masyarakat. Dan bagi saya, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sidoarjo yang ada di Provinsi Jawa Timur membuat saya bangga sekaligus bersyukur atas keberagaman budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Aneka ragam budaya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kekayaan Indonesia yang patut kita jaga dan kita lestarikan dengan seksama. Mengeksplorasi budaya yang ada di Jawa Timur, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenalkan beberapa motif batik yang ada di Provinsi Jawa Timur. Antara lain ada batik dengan motif Berasuta dan Undang Bandeng dari Kabupaten Sidoarjo, motif Lokjan dari Tuban, Gajah Mungkur dari Gresik, dan motif Abiboyo dari Surabaya. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan sudah diakui oleh UNESCO. Bahkan pemerintahan Indonesia telah menetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Banyaknya varian motif, corak, dan warna yang beragam, sehingga batik juga dijadikan sebuah karya fashion yang memadukan unsur budaya tradisional dan dikemas menjadi karya seni yang modern
seperti udang pacul gelang, tas, seragam, evening gown, belangkon, dan masih banyak lagi. Mengenakan batik untuk fashion pada zaman dahulu hanya untuk momen-momen tertentu. Namun di era modern kini, batik bisa dijadikan fashion yang lebih fleksibel dan fashionable. Menarik sekali bukan? Budaya lainnya yang patut kita jaga dan kita lestarikan yakni ada beberapa tarian khas yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tarian merupakan bentuk kesenian yang berisi gerak tubuh yang mengekspresikan suatu cerita sehingga menimbulkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Tari tradisional yang ada di Provinsi Jawa Timur yakni ada tari remo yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, tari kuda lumping yang berasal dari Ponorogo. Dan yang terakhir ada tari Banjar Kemuning yang berasal dari Kecamatan Stati, Kabupaten Sidoarjo. Berbicara mengenai kebudayaan yang ada di Jawa Timur, tentunya kurang lengkap jika kita tidak sekaligus mengenal beberapa acara adat yang cukup unik dan menarik yang mungkin hanya ada di Provinsi Jawa Timur. Pertama, ada tradisi gunungan bandeng dari Sidoarjo. Lalu ada karapan sapi yang berasal dari Madura. Dan juga ada upacara adat Larung Semboyono dari Trenggalek, Jawa Timur. Beragam budaya yang ada di Jawa Timur sedikit menggambarkan dan menyadarkan betapa kayanya Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga, melestarikan, dan mempromosikan budaya-budaya yang kita miliki agar tidak tergerus oleh zaman dan kemajuan teknologi. Namun, sebaliknya, kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempromosikan budaya-budaya yang kita miliki di kancah nasional maupun internasional. Generasi muda, SMA Negeri 1 Wonoayu memiliki beberapa program unggulan di antaranya hafalan Al-Quran atau yang biasa disebut halal, OPA atau Orang Tua Peduli Anak, Imtak, Budaya 5S, dan yang terakhir adalah Kamis Berbahasa Jawa. Dari beberapa program tersebut, ada yang paling menarik loh, salah satunya yaitu Kamis Berbahasa Jawa. Kamis Berbahasa Jawa adalah program unggulan dari SMA Negeri 1 Wonoayu yang dimana pada saat hari Kamis, seluruh warga sekolah harus menggunakan bahasa Jawa meskipun dalam berkegiatan maupun pembelajaran di dalam kelas. Program tersebut tidak hanya melatih kosakata dalam berbahasa Jawa, akan tapi dapat melestarikan budaya, yaitu dengan cara menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan para generasi muda dapat melestarikan kebudayaan yang ada. Dengan adanya program ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonoayu ditekankan untuk mempraktikkan pembelajaran unggah-ungguh bahasa yang dipelajari di dalam kelas. Seperti halnya ketika siswa ingin mengucapkan kata terima kasih dengan kata matur nuwun, kata selamat pagi dengan sugeng ejing, kata maaf dengan kata pangapunten, dan kata Anda dengan kata panjenengan. Kata-kata tersebut digunakan ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Penerapan unggah-ungguh bahasa ini juga sangat berpengaruh kepada pendidikan karakter siswa. Ilmu tanpa adab ibaratkan api tanpa kayu bakar. Adapun adab tanpa ilmu ibaratkan ruh tanpa jasad. Soekarno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua niscaya akan mencabut sembar dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan mengguncangkan dunia. Mari kita tingkatkan kualitas generasi muda dengan mengikuti berbagai kegiatan positif, berwawasan luas, dan memiliki kehendak mulia demi mewujudkan generasi emas yang berkarakter. Duta Pelajar Jawa Timur, tingkatkan kualitas dengan bersinergi tanpa batas. SMA Negeri 1 Wonoayu, tunjukkan karyamu, raih harapanmu.